Ayo nomor 5. Nomor 5. Dipersingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Siswanto dari Gedung Tuban Blora Pak Ustadz. Dari Blora. Nggih Pak Ustadz. Nggih, monggo. Yang saya tanyakan, apakah kata-kata yang di Al-Quran yang menghimbau hendaklah, terus misalkan di Al-Baqarah surat 186 tentang doa, Pak. Apabila kamu berdoa, hendaklah kamu memenuhi semua perintahku. Apakah itu merupakan perintah wajib? Kemudian di Al-A'raf 204 kalau tidak salah, apabila kamu mendengar orang membaca Al-Quran, hendaklah kamu mendengarkan. Apakah hal seperti itu juga perintah wajib? Terus yang ketiga pertanyaan tentang surat Al-Imran 195 kalau tidak salah. Fastajaba ala rabbihim. Dibaca aja. Artinya ya 195 Pak Ustaz. Fastajabarohum labuhum inni la udiu amala amilin minkum dan seterusnya. Itu yang dimaksud orang-orang itu siapa Pak Ustadz? Yang sudah diampuni oleh mereka. Yang terakhir Pak Ustadz dapat salam dari istri saya. Kebetulan belum ngaji Pak Ustadz. Mohon doanya. Saya sudah banyak sekali untuk menghimbau kepada istri saya supaya mau ikut ngaji, tapi belum mau juga Pak Ustadz. Mohon doanya kepada saudara-saudara saya dan doa dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan istri saya yang namanya Endang Lestari ini saya mau ikut kajian dan mau diajak ke jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak sabar. Belum mau ngaji tapi mau menerima. Jadi hasil ngaji Bapak ini sampai di rumah nanti diberikan ajarannya, diberikan pelajaran ini kepada istrinya. Belum mau ngaji tapi tidak menerima hasil ngaji dah baik itu. Kewajiban suami ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kewajiban suami memimpin istri-istrinya. Jadi istrinya dipimpin, ya gue mangkat ngaji tidak apa-apa. Saya yang ngaji nanti hasil pelajarannya saya berikan pada kamu. Udah, ayo dipimpin asal nurut saja insya Allah jadi baik. Ya, coba tadi yang pertama surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 186. Di surat Al-Baqarah 180. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, itu betul. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza ta'ani. Ya, kalau ada orang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku itu dekat dengan hamba-Ku itu. Dan aku mengabulkan doa atau permohonan bagi hamba-Ku yang berdoa. Syaratnya apa? Penuhi. Falyastajibuli. Ya, penuhi apa yang menjadi perintahku. Wal yu'minu bi, dan imanlah kamu kepadaku. Ya. Jadi kalau ingin mendapat doanya dikabulkan oleh Allah, ya apa yang diperintahkan oleh Allah ditaati. Ya. Kalau melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah dengan betul, itu yang disebut orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dipenuhi segala kebutuhan. Ya, dimudahkan semua urusan. Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra."
siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kemudahan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari kesulitan apapun yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Sampai itu orang yang bertakwa dijamin oleh Allah masuk surga. Karena surga itu dibuat oleh Allah khusus uiddat lil muttaqin. Ya, disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Selain orang yang bertakwa tidak boleh menempati surga. Surga itu khusus untuk orang yang bertakwa. Maka kalau kamu mohon pada Allah, Allah pasti mengabulkan. Syaratnya kalau kamu menjadi orang yang bertakwa, baik itu secara pribadi atau bangsa secara keseluruhan. Allah pun berjanji, ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan membukakan pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Negerinya dari subur, makmur, ayam, tentrem, ya, sudah. Jadi dalam bahasa Qur'annya disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau penduduk negeri itu menjadi orang yang bertakwa. Tapi kelanjutan ayat walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau penduduk itu ingkar kepada Allah, Allah akan mendatangkan azab disebabkan karena apa yang telah mereka usahakan. Jadi kalau penduduk negeri itu ya bertubi-tubi kena azab itu karena kesalahan manusia itu sendiri menentang Allah. Kalau tidak menentang Allah, dibukakan pintu berkah. Maka syarat dikabulkan doanya, kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya, ini insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti benarnya. Terus pertanyaan kedua apa tadi? Pertanyaannya kata hendaklah itu apakah berarti wajib, Ustaz? Ya, coba dibaca tadi ayat apa tadi? Berikutnya surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ya. Ada notnya di situ? Ada, Ustaz. Dibaca. Agar kamu mendapat rahmat, maksudnya jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Terkecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Bukan nggak bisa, 5 ya, gitu ya. Jadi kalau Quran dibaca terutama di waktu sholat, makmum wajib apa? Mendengarkan, ya, wajib mendengarkan. Jadi kalau imamnya membaca jahar, bacaannya Fatihah, atau setelah Fatihah biasanya surat atau qul huwallahu atau qul a'udzu birabbin nas atau yang lain, pokoknya Quran dibaca di waktu sholat. Kalau imamnya membaca jahar, makmumnya wajib mendengarkan. Wajib mendengarkan. Tidak usah membaca apa-apa, mendengarkan. Itu hukumnya wajib. Ya. Maka kalau imamnya mulai alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya diam, memperhatikan bacaan itu. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Surat Al-Imran ayat 195. Ayo. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu,
baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Di ayat lain Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyiban. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, didasari dengan iman kepada Allah, maka akan diberikan suatu kehidupan yang baik, maksudnya surga. Jadi surga itu tergantung masing-masing. Laki-laki perempuan dalam hal surga mempunyai hak yang sama. Tidak ada istilah neraka katut, swarga nunut. Ya wong Jawa kan gitu. Wong Jawa katanya swarga nunut, wong wedoke serasa apa-apa ngeri sing lanange apik mlebu swarga. Ya nunut. Neraka nek katut. Walaupun si istri itu baiknya seperti apa, kalau suaminya jelek katut neng neraka ndak. Allah mengatakan, barang siapa beramal baik, baik laki maupun perempuan, dilandasi iman, semuanya mempunyai hak untuk masuk surga. Walanuhyiyanahu hayatan thayyiban. Maka diberi kehidupan yang baik, maksudnya di surga. Gitu ya. Jadi untuk hak surga itu laki perempuan sama. Dengan cara apa? Iman dan amal soleh. Ya. Sekalipun suaminya amal soleh, kalau istrinya tidak amal soleh, ya tidak katut ke surga, enggak. Masing-masing menanggung perbuatannya sendiri-sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa fa'alaiha. Siapa berbuat baik ya untuk dirinya sendiri, berbuat jelek ya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu suami istri mempunyai tugas, suami membimbing istrinya, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Maka suami berbuat baik, istri diajak berbaik. Seperti bapak yang dari Blora tadi, ya sudah bercara untuk mengajak istrinya ngaji, belum mau. Ya belum mau ngaji tidak masalah, asal mau menerima hasil ngajinya. Nanti bapak hasil ngajinya dibawa pulang, terangkan pada istrinya. Sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban menuntun istrinya, menuntun anaknya, jangan sampai tersentuh api neraka. Jadi jalan yang ditempuh jalan yang menuju ke surga.